tersebut memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang bagaimana cara pengolahannya yang baik. Mungkin seperti itu, Romo. Oke, jadi kamu mengusulkan bahwa teman-teman FST, terutama TI ya, membuat website tentang meningkatkan kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat ya. Oke, terima kasih Dian ya. Boleh kamu matikan kameranya kalau mengganggu ya. On B. Silakan on B. On B ada? Oke, sambil nunggu on B ya, Wahyu Galang. Silahkan dinyalakan kameranya. Iya, gimana Pak? Ya, sudah mendengar pertanyaannya? Saya baru join Pak ini Pak. Oke, apa hubungannya sampah dengan FST? Hubungannya sampah dengan FST? Ya, apakah FST sampah? Pasti bukan ya. Kalau sampah dari FST sih kayaknya itu ya Pak, ya kayak kurang penanggulangannya aja Pak, kayak tempat sampahnya tuh kadang-kadang penempatannya nggak pas gitu loh Pak, kejauhan kayak gitu Pak. Oke ya, meskipun kita tidak bicara tentang tempat sampah di FST ya, yang kita bicarakan adalah tadi saya baru join tuh. Nah, videonya sampah itu plastik dan hubungannya dengan FST. Sampah plastik. Ada hubungannya nggak? Kalau kata sampah plastik atau sampah lah ya, dengan FST itu kita temukan, ketemunya di mana? Wahyu Galang. Sampah plastik dengan FST. Iya. Gimana? Nggak apa-apa, dipikir dulu ya. Dian Putra tadi juga mikir-mikir, karena mungkin memang pertanyaan ini jarang diajukan ya. Anak FST kok mikir sampah ya? Kira-kira ketemunya di mana? Kamu boleh berimajinasi tentu ya. Karena sekarang ini kan banyak disiplin ilmu baru ya, yang lahir dari imajinasi karena banyak ilmu, termasuk tentu sains dan teknologi kan ketemu dengan masalah-masalah ya. Dan siang hari ini kita mau omong tentang teknologi lingkungan. Kita kan jarang-jarang ya omong tentang teknologi dihubungkan dengan lingkungan. Nah, sekarang ini ada sebuah program studi baru, namanya adalah program studi teknologi lingkungan. Jadi kan biasanya teknologi itu kan dikaitkan dengan informatika, mesin, ya, elektro. Nah ini dihubungkan dengan lingkungan kan hubungannya kayaknya di mana nyambungnya ya. Dan ini termasuk bidang kajian baru ya. Maka saya mau tanya ya sesuatu yang mungkin jarang ditanyakan oleh dosen kalian. Sampah, terutama sampah plastik, dengan FST ketemunya di mana? Sampah plastik dengan FST. Iya. Ini sih Pak cara daur ulangnya sih kalau menurut saya. Gimana? Sejauh kamu ini tentang daur ulang sendiri gimana? Kayak sampah plastik kayak gitu kan bisa didaur ulang sih Pak. Jadi dijadiin itu kayak pupuk itu loh Pak. Nah kayak gitu. Jadi bisa untuk daur ulang pupuk. Tapi kan alatnya FST kan belum ada Pak. Oke. Kalau yang ada di kampus kita apa sih yang mungkin bisa berguna terkait dengan sampah gitu? Sampah ada sih Pak di FST alat untuk menggiling sampah itu. Oh iya, itu yang bikinan anak itu ya. Anak TM atau TE gitu ya? TM ya. Karena saya waktu itu masih menyaksikan dia waktu masih kuliah ya. Dia memang membuat itu untuk pekan kreativitas mahasiswa ya. Tidak lolos nasional tetapi waktu itu sudah didanai ya. Cuman waktu itu kelihatannya tidak terlalu berhasil ya. Karena mungkin masih simpel ya untuk memilah sampah ya. Lalu pokoknya waktu itu sekitar itu ya. Oke, Wahyu ya, terima kasih ya. Semoga tidak memusingkan kamu.
Saya mengajukan pertanyaan yang tidak biasa. Ya. Oke, Hermin Wadan. Silakan dinyalakan kameranya. Kamera saya lagi apa Pak? Romo lagi nggak bagus Romo. Oh, oke. Kita sudah ngajak ngobrol dua teman kamu untuk berbicara tentang sebuah kajian baru yang lahir dari hubungan antara sains dan teknologi dengan persoalan yang sekarang ini kita hadapi, yaitu salah satunya adalah sampah. Dan tentu sebenarnya ada banyak tema ya yang sekarang ini menjadi perbincangan, terutama kalau kamu mengikuti media sosial maupun media yang lebih konvensional ya. Ada undang-undang tentang mineral dan batu bara dan beberapa isu lain yang sekarang ini mau tidak mau kalian yang kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi perlu mulai berpikir juga ya. Dan ini sebenarnya sudah mulai saya uji cobakan kepada kalian waktu UTS kemarin, yaitu saya membuat soal yang memaksa kalian ya untuk tidak terlalu teoritis melulu ya, tetapi kita berangkat dari persoalan. Nah, Hermin kemarin kamu nulis apa UTS-nya? Kalau aku kemarin UTS tentang disabilitas, pokoknya teman-teman yang mempunyai gangguan penglihatan Pak. Terus? Kemudian ada untuk korporasinya? Itu dari dari aku lihat dari perusahaan Microsoft yang dia mengeluarkan sebuah aplikasi namanya pokoknya tulisannya tuh kayak saying AI gitu pokoknya. Jadi di aplikasi itu tuh bisa dibilang sangat membantu karena emang dia mudah dibawa, terus untuk beberapa fitur-fitur yang digunakan tuh dibuat misalnya untuk kayak mendeteksi orang yang ada di depan atau apa yang ada di depannya tuh bisa sangat membantu Romo, dan beberapa lainnya yang saya rasa itu sudah bisalah cukup untuk membantu teman-teman yang untuk bisa teman-teman yang mempunyai keterbatasan tersebut untuk bisa hidup sejajar dengan kita Romo. Oke, memang seberapa banyak sih penderita penglihatan itu sejauh Microsoft atau sejauh kamu melihatnya sebagai persoalan, seberapa banyak sih sebenarnya orang-orang dengan disabilitas penglihatan? Untuk untuk gangguan penglihatan secara kalau bisa gangguan penglihatan kan yang parah sama yang biasa aja kan kayak minus plus gitu kan masih bisa ditanggulangi menggunakan kacamata atau yang lainnya. Nah kalau teman-teman yang sama sekali sampai nggak bisa ngelihat, yang katarak atau misalnya yang kacamata pun nggak bisa membantu, bisa dibilang masih sedikit sih orang-orang kayak begitu ya. Mereka kan kaum minoritas yang bisa jika disejarkan sama kita sangat-sangat kecil mereka, dan tanggapan dari beberapa perusahaan-perusahaan besar saat ini memang masih sedikit juga Romo, dari yang saya cari masih sedikit sih untuk menanggapi masalah tersebut Romo. Cuman kayak HP atau apa kan zaman-zaman sekarang kan banyak sih hal-hal yang bisa membantu gitu Romo. Bukan selamanya harus keluarkan sesuatu yang khusus untuk mereka kan, tapi sebenarnya HP. Maksudnya banyak sih Romo hal-hal yang sebenarnya di sekitar kita yang sudah ada tapi emang bukan secara spesifik untuk mereka gitu Romo. Oke, jadi sekarang ini ada banyak gawe yang sudah inklusif ya, digunakan untuk teman-teman terutama yang punya difabilitas. Jadi mereka yang dengan difabilitas mereka tidak ada kesulitan besar ya untuk mengoperasikan itu, dan bahkan itu bisa memfasilitasi hidup mereka. Barangkali buat kita yang tanpa disabilitas, fitur-fitur itu barangkali agak mungkin tidak kita gunakan ya, atau jarang sekali. Tetapi untuk mereka justru fitur-fitur itu yang akan sering mereka gunakan ya. Oke, saya masih akan tanya pada kalian soal problem based learning ya. Jadi pembelajaran berbasis persoalan ya. Jadi tidak teori based learning ya. Yang saya kira saya memberikan catatan kepada beberapa dari kalian ya,
ketika kalian mulai menulis paper, beberapa masih sangat menulis dengan cara teori based learning ya. Jadi cerita tentang perusahaan itu dan tidak berangkat dari persoalan. Oke, Anastasia Oktari, silahkan. Kemarin kamu UTS, kamu nulis apa? Kalau kamu tidak ada halangan dengan kamera, silahkan dinyalakan. Sebelumnya minta maaf Romo, saya nggak bisa nyalain kameranya. Karena? Kemarin soalnya lagi di luar. Oke, ya, yuk. Jadi kemarin itu UTS saya menulis tentang rasisme kulit di Indonesia. Mungkin terlalu agak menyimpang dari FST. Nah, jadi kalau di Indonesia itu kita punya banyak brand lokal gitu, tapi brand lokal itu sedikit yang paham bahwa di Indonesia itu kulit wanita Indonesia itu tidak sebatas kuning langsat dan putih saja, tapi juga ada yang coklat, ada yang coklat eksotis dan sebagainya. Nah, brand lokal itu masih sedikit yang berani untuk mengeluarkan warna-warna atau shade foundation dan segalanya untuk kami yang saya kan termasuk punya kulit coklat. Terus? Tapi memang tidak bisa karena shade kayak brand-brand luar seperti L'Oreal, seperti Maybelline itu mereka karena brand hype di luar cangkupannya di seluruh dunia, makanya mereka mempunyai banyak dana untuk mengeluarkan banyak shade. Sedangkan karena lokal, kita bahasnya lokal di Indonesia dan hanya cangkupnya di Indonesia, jadi brand lokal itu tidak berani mengeluarkan banyak dana untuk mengeluarkan banyak shade. Nah, jadi di sisi lain mungkin brand ingin menepis rasisme kulit, tapi di sisi lain mereka juga tidak punya dana lebih. Nah, saya mau waktu itu saya UTS membahas itu karena waktu itu kurang banyak yang membahas itu, karena saya pikir kalau misalnya kita membahas tentang FST, emang ranahnya kita membahas tentang FST banyak yang bisa dibahas, tapi kalau untuk hal yang seperti ini kan kurang kan. Jadi saya kemarin membahas itu. Oke, lalu kamu sendiri melihat hubungannya dengan FST di mananya? Nah, kalau sekarang itu ada sudah ada aplikasi itu Romo, aplikasi yang bisa mengidentifikasi shade kulit sendiri. Jadi seandainya kami yang kesusahan memilih brand lokal, shade di brand lokal, kami bisa memilih shade di luar itu gitu. Nah, brand lokal juga sebenarnya bisa terbantu dengan aplikasi tersebut. Cuma kalau di Indonesia memang jarang sekali yang bisa yang bisa menggunakan aplikasi itu, soalnya tidak terlalu hype gitu Romo. Kan kebanyakan biasanya lebih senang kayak apa yang ada dibeli aja daripada nggak ada kayak gitu. Sebenarnya udah ada penyelesaiannya, cuma memang kurang di campaign aja gitu. Oke, jadi nanti itu barangkali akan merupakan sebuah pioneering project ya, pilot project ya, jadi project awalan, rintisan yang memang perlu lebih disosialisasikan ya, apalagi kalau kita semakin lama semakin punya kesadaran yang semakin tinggi bahwa ya rasisme itu bahkan tidak barangkali sebrutal ya yang sekarang ini kita lihat di Amerika, misalnya soal Asian hate, kebencian terhadap ras Asia atau ras kulit hitam, tetapi juga bahkan dalam banyak bidang hidup kita ada banyak rasisme yang lebih terselubung ya, misalnya produk-produk kecantikan yang mengabaikan mereka yang berkulit warna ya, color people ya.
Oke, terima kasih. Devi, silakan lanjut. Jadi pertanyaannya masih sama. Kita mulai setelah ujian tengah semester ini mulai akan dengan kasus-kasus ya dalam etika profesi, baik terkait dengan korporasi, multinasional, lalu hari ini kita mulai bicara tentang teknologi lingkungan, nanti juga ada teknologi kesehatan, lalu juga nanti ada ini di sekitar teknologi pemantauan ya CCTV dan sebagainya dan beberapa isu lain. Devi, silakan UTS kamu nulis apa? Kalau kameramu tidak ada masalah silahkan dinyalakan. Saya juga lagi di luar Romo jadi belum bisa mengaktifkan kamera. Oke, yuk. Oke. Kalau untuk UTS kemarin saya bahas tentang isu yang sama kayak Hermin, yaitu tentang disabilitas buta, penglihatannya kurang seperti itu. Tapi ini cangkupannya juga luas sih. Kalau Hermin itu tentang di bawah Microsoft, kalau saya Be My Eyes. Jadi Be My Eyes ini dia kayak pertama tuh dari orang, aduh saya lupa siapa orangnya Romo. My Eyes itu korporasi baru atau iya, korporasi baru dia. Barunya tuh maksudnya dia udah lama tapi belum selama yang kayak Microsoft dan lain-lainnya. Jadi dia tuh dari komunitas-komunitas yang peduli sama disabilitas tunanetra seperti itu. Yang sekarang jadi aplikasinya sudah ada dan itu kita bisa login mau jadi volunteer atau kita penyandang disabilitas tersebut. Jadi gitu sih Romo. Kalau yang saya angkat. Kalau kamu bandingkan dengan yang dilakukan oleh Microsoft gimana? Kamu sebagai orang yang mereview produk itu atau beberapa review yang sudah dibuat terkait dengan beragam produk untuk membantu mereka dengan difabilitas penglihatan, reviewnya kalau yang Microsoft saya kurang research tentang itu. Kalau yang Be My Eyes tersebut banyak yang sudah terbantu si Romo. Jadi karena kan metodenya Be My Eyes itu kita bisa, kalau misalnya saya sebagai tunanetranya, saya bisa langsung klik tombol untuk bantuan tersebut tuh jadi video kamera gitu. Jadi kan biasanya kalau tunanetra itu kan kayak sekedar ngelihat kadaluarsa susu aja tuh mesti bertanya sama orang kan. Misalnya ke tetangga kalau dia tidak punya saudara. Nah itu kan membutuhkan usaha yang lebih besar gitu untuk bertanya, keluar, terus balik lagi gitu. Nah kalau Be My Eyes ini jadi tinggal klik satu tombol, nanti dia akan terhubung ke volunteer yang tersebar di seluruh dunia. Lalu tinggal berkomunikasi saja gitu. Jadi lebih efektif, simple, mau di mana saja tuh lebih mudah. Oke ya, tentu persoalan difabilitas penglihatan sebenarnya menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari ya. Saya dulu kalau ngajar ya, saya selalu lewat ini selokan Mataram yang menuju arah UGM itu ya, untuk cari jalan pintas ke Jalan Kaliurang. Dan setiap pagi ya sampai sore saya suka melihat ada pasangan suami istri, dua-duanya buta, lalu mereka berjualan kue ya. Karena keterbatasan teknologi, yang mereka bisa lakukan adalah dengan memberi harga ya pada kue itu. Tetapi itu masih berisiko ya, karena kemudian itu mengandalkan kepercayaan dari pihak pembeli untuk tidak melakukan penipuan ya terhadap penjual ya, karena mereka tidak tahu uang itu nilainya berapa, mereka percaya ya, dan mungkin difabilitas fisik, difabilitas penglihatan itu membuat mereka punya difabilitas yang lain ya, secara ekonomi mereka lebih terbatas, lalu project-project pioneering ya seperti My Eyes, lalu yang dilakukan Microsoft dan banyak korporasi, mudah-mudahan lalu bisa
ini ya, mengurangi ya ketergantungan atau keterbatasan mereka. Nah, oke, kita akan kembali pada tema yang akan kita bicarakan hari ini, karena pertanyaannya belum banyak terjawab dari kalian. Jadi, FST dengan sampah hubungannya di mana? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mari kita jalan-jalan ke Israel ya, salah satu negara yang pernah saya kunjungi, dan melihat bagaimana teknologi itu masuk dalam bidang-bidang lingkungan. Salah satunya adalah advanced technologies developed by Israeli scientists, along with the vast knowledge accumulated, are distributed statewide and exported to many countries that rely on Israeli agriculture expertise for their agricultural production. Breakthrough Israeli research and development provides solutions for complicated agricultural day-to-day challenges worldwide. Israel's geographical structure is diverse, and the soil and climatic conditions are mostly harsh. This led to the amassing of expertise and experience in agriculture in challenging areas with unique characteristics. Breakthrough discoveries have been made in this area. With desertification on the rise globally and water sources shrinking constantly, our farmers and researchers work to develop innovative solutions that are efficient and environmentally friendly. Israel is considered a leading pioneer in water and irrigation technologies. Dozens of technologies have been developed in Israel in this field, from water purification to water recycling and irrigation with treated wastewater, all of which enable efficient agricultural production. Drip irrigation, the most efficient irrigation method on Earth, was developed in Israel. Volcani Center researchers have developed systems which provide climate monitoring and control in greenhouses, namely temperature, humidity, and ventilation control. For a plant to grow and produce, it needs ideal conditions that aren't necessarily provided by nature or in its growing habitat. Welcome to the future of agriculture. Our advanced systems developed in Israel enable us to map and analyze crops and accurately observe and measure all parameters necessary for an ideal habitat for the plant while maximizing resource utilization. After a fruit or vegetable has been picked, it's the post-harvest period in which fruit quality gradually degrades, in many cases leading to an increasing amount of produce losses, resulting in massive financial losses. Our scientists have developed advanced means and methods to extend the shelf life of fruit without affecting taste or aroma. Research and development in labs across the country, predominantly Volcani Center, led to the development of high-yield varieties more resistant to adverse climate conditions, pests, and diseases. They are more aromatic and contain higher nutritional values. Volcani scientists also developed cooling and ventilation systems for dairy farms that substantially reduce the temperature and increase the welfare of cows, thus enabling intensive and profitable milk production in dairy farms in desert areas. Israeli dairy cows produce 12,000 liters of milk annually, a worldwide production record. Agricultural waste is a great nuisance to the environment and to farmers alike. Several Israeli companies provide advanced solutions to these challenges all around the globe. Their development technologies enable recycling and complete reuse of the waste as animal feed, crop fertilizer, and a renewable energy source. Our world is changing rapidly. World population is increasing along with the standard of living. Our needs grow while climate change impacts our environment and limits our attempts to increase world agricultural production. Today, with the knowledge accumulated over the years, Israel can provide advanced solutions to many of these challenges around the world. Think agriculture, think Israel.
Oke, pede sekali ya. Pada akhir dikatakan ya, ketika kita berpikir tentang pertanian, berpikirlah tentang Israel ya. Martin, Paramarta, silahkan kamu nyalakan kameranya kalau tersedia ya. Ya, Romo, bagaimana? Oke, Martin, kalau kamu melihat tayangan tadi ya, lalu kamu membayangkan dalam konteks Indonesia gitu ya, perkembangan sains dan teknologi gitu ya. Israel kan ini ya, mereka sangat membanggakan bahwa terkait dengan pertanian, teknologi mereka itu menjawab ya banyak kebutuhan ya. Dari minimnya air, lalu apa ya, bahwa cenderung apa ya tanah-tanah menjadi gurun dan macam-macam gitu ya. Kalau kamu sendiri ya sebagai bagian dari warga Fakultas Sains dan Teknologi di seluruh dunia, kalau kamu diminta membayangkan ya FST untuk konteks Indonesia itu sumbangannya bisa apa ya, Martin, yang bisa kamu bayangkan ya? Dengan macam-macam persoalan yang ada di Indonesia ya. Mungkin lebih ke program studi yang menghasilkan produk ya, Romo. Nantinya. Kalau 3 program studi yang kita punya itu menghasilkan produk nggak sih? Informatika, mesin, elektro. Sejauh kamu apa ya? Melihat, mungkin dapat sharing dari para alumni kalau setiap kali ada mereka diminta sharing ke kampus itu. Sebenarnya yang paling terlihat yang menurut saya ya dari teknik mesin dan teknik elektro mungkin, Romo. Kalau TI malah tidak terlalu. Malah tidak terlalu ya, Romo. Saya nggak tahu, makanya saya minta kamu yang jawab. Oh iya. Soalnya dulu saya pernah punya teman guru di salah satu SMK di Klaten, guru beliau mengajar mekatronika gitu, Romo. Oh iya. Malah lebih ke, kalau mekatronika kan biasanya lanjutannya ke elektro. Nah, kalau mekatronika itu justru menghasilkan produk-produk seperti ini. Mungkin kalau dihubungkan dengan teknologi pertanian yang paling sederhana kayak penciptaan drone gitu, Romo, buat ini pengairan di sawah, tanaman begitu. Ya. Kalau ini selalu menjadi pertanyaan saya yang bukan mahasiswa FST ya. Wonosari itu kan banyak pantai ya, tapi kok kekurangan air ya. Itu pernah nggak sih diomongin ya di Fakultas Sains dan Teknologi ya? Ini kan sebenarnya ini ya agak pertanyaan buat saya, pertanyaan yang menarik gitu ya. Kita banyak air tetapi kekurangan air ya pada saat yang bersamaan ya, dan Semata Dharma bertahun-tahun setiap kali musim kemarau itu apa ya selalu mengirim air dari bawah ke Wonosari sana ya. Saya sebenarnya berharap-harap ya FST itu bisa ngapain ya biar apa ya ada sesuatu yang berubah dan tidak sekedar mengangkut air dari bawah ke atas ya. Kalau terkait dengan isu itu kamu punya pandangan atau apa ya, sekurang-kurangnya mungkin diskusi ya, karena salah satu negara yang akan kita bicarakan ini yaitu Israel adalah salah satu yang berhasil ya dengan air yang sedikit, nanti teknologi distilasi ya. Sejauh saya pernah menonton tayangannya itu dalam waktu 1 jam ya dia bisa mengubah air asin menjadi air layak minum ya. Gimana Martin? Ya, mungkin saya juga setuju dengan tanggapan itu, Romo. Soalnya saya pernah menonton video, sebenarnya di Indonesia juga sudah ada, cuma mungkin juga belum luas. Kalau yang sudah ada, sejauh yang kamu tahu di mana, Martin? Kalau ada usaha pioneering lah ya, rintisan sebentar, untuk Romo. Di daerah timur setahu saya, Romo. Di Indonesia Timur ya malahan ya? Iya. Dulu orang Jogja ya malahan yang menggagas programnya itu. Iya. Saya sebenarnya tadi ketika menayangkan yang pertama, itu saya terinspirasi ya. Saya punya seorang teman, dia pernah ke Israel ya.
untuk belajar pertanian di sana dan dicoba dikembangkan di Jogja ya. Pada awal-awal dia hampir kehabisan modal karena ternyata tidak begitu saja bisa langsung dipraktekkan ya. Tetapi ketika dia akhirnya pinjam uang di bank, pokoknya dia tidak berhenti dengan inisiatifnya itu ya, lalu mulai membuahkan hasil ya. Dan itu dia dapat dari Israel ya. Dia memang belajar secara khusus beberapa lama di sana ya. Oke, Martin, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Romo. Oke, teman-teman, mari kita lihat bahwa persoalan yang ada di Pulau Plastik pada awal tayangan kelas kita ini. Nah, ini juga menjadi masalah buat kita. Kita nomor 2 penghasil sampah plastik di dunia. It looks, feels, and sounds like plastic, but it's not regular plastic. The Israeli startup Tipa has developed 100% compostable packaging, like this one. Today, every piece of plastic that we use actually lasts forever. We don't know if it's 500 years or 1,000 years. Those are the numbers. The inspiration came from nature to create a package that is like, in a sense, like an orange peel, a package that will decompose and biodegrade within 6 months or so, and in that way to solve the plastic problem of the world. UBQ has developed the only solution to convert all kinds of unsorted household waste, from dirty diapers to dinner leftovers to mixed plastics and cardboards, into a renewable material from which you can manufacture all kinds of everyday goods. Birds, dolphins, whales die consuming our plastic waste, but some organisms can actually break down plastic. Researchers at Ben-Gurion University are developing proteins and bacteria that can break down plastic and produce green energy in the process. Holy turtle! Well, that's the name of a giant 1,000-foot contraption created by SodaStream to capture and collect floating trash in our oceans. The RDF plant in central Israel turns garbage into green energy. The plant sorts all kinds of waste, recycling and composting some of it, and burning the rest in a process that's far cleaner than burning fossil fuels. Microplastics are tiny pieces of plastic pollution. Researchers at Browning College of Engineering and Haifa University are working with the European Go Jelly project to use jellyfish mucus as a way to filter plastic pollution in our oceans. The question is, how do we reduce microplastics in the ocean by using mucus from jellyfish, which has properties which allow us to collect and concentrate the microplastics that are being emitted by sewage treatment plants, thereby reducing what goes out into the environment and ultimately to the ocean. In addition to technology, we need new policies, cleanup efforts, and ultimately to change our consumption habits to solve our global plastic epidemic. If you care, share. Oke, saya ingin tanya, Gandhi Nugroho. Ya, kalau kameranya bisa dinyalakan, silakan dinyalakan, Gandhi. Kameranya buram, Romo. Oke, Gandhi, kalau kamu tadi melihat ya, kita kan sudah mulai dengan pertanyaan yang sangat simpel soal pulau plastik ya, yang ada di Bali dan tentu ada di kota-kota lain, dan salah satu kota yang menjadi tertuduh adalah Jakarta, bahwa sampah-sampah plastik ini dibuang di Jakarta dan kemudian mendarat di Bali ya. Nah, kalau kamu tadi melihat yang dilakukan oleh Israel, hal apa sih yang menurut Gandhi inspiratif? Karena tadi kan kita di Indonesia itu kayaknya isunya masih soal menangkapi plastik itu ya, tetapi belum sampai pada mengolah plastiknya dan bahkan riset-riset universitas di sekitar plastik. Menurut kamu, Gandhi, apa sih yang menarik dari praktek terutama yang dilakukan di Israel terkait dengan isu plastik ya? Iya, kalau menurut saya itu yang menarik itu Israel itu sudah mulai berpikir bagaimana mereka tuh bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan plastik gitu. Kalau di Indonesia sendiri kan masalah plastik itu ibaratnya cuma dibahas doang gitu loh. Dibahas doang tanpa ada tindakan lanjutan. Paling dibahas terus dibuat
kayak tempat pembakaran, habis itu sudah gitu aja. Jadi nggak ada bahasan lanjutan tentang ini kalau diolah begini jadi apa gitu. Kalau didaur ulang bisa jadi apa, pakai teknologi yang ada. Sebenarnya teknologinya tuh ada, cuma gimana ya, kayak belum kepikiran sampai ke situ gitu kalau di Indonesia. Entah kenapa Indonesia kalau pemanfaatan teknologi itu tuh terasa lebih lambat daripada negara lain. Padahal sebenarnya tuh di Indonesia tuh banyak teknologi yang bisa membantu gitu. Itu menurut saya, Rom. Kalau ini sejauh kamu update dengan beberapa teknologi untuk pengolahan sampah, dan bahkan kalau Israel tadi tidak sekedar mengolah ya, tetapi juga menyelesaikan ya persoalan ya, termasuk yang yang di laut ya. Dia tadi menciptakan ya semacam jelly, dan bahkan ya plastik sekarang ini ya di negara Israel ya, ternyata yang kita kira plastik bukan lagi plastik ya, sehingga dalam arti tentu lebih gampang kita atasi persoalannya. Kalau menurut Gandhi yang sudah menurut kamu advance ya dalam pengolahan plastik, teknologi macam apa sih yang kamu tadi sebenarnya sudah mulai share ya pada kita? Kalau menurut saya itu ya kita lihat contohnya dari Cina aja ya. Dari Cina kan sekarang sampah-sampah plastik kan kebanyakan kan dibeli sama Cina. Nah, Cina itu mengolah tuh sampah plastik itu didaur ulang gitu loh. Jadi daur ulang sampah plastik nanti diolah lagi itu malah bisa jadi bahan untuk membuat pakaian. Nah itu. Seperti contohnya kan sekarang ini Cina ini memiliki ekspor sumber bahan mentah pakaian dan diolah dari plastik gitu. Jadi kenapa kita nggak seperti itu gitu loh? Maksudnya kita bisa membuat teknologi yang sama, dan mungkin sampah juga di Indonesia kan ya, Indonesia termasuk penghasil sampah plastik besar. Betul, nomor 2 bahkan sedunia ya. Iya, kalau misalnya kita membuat itu seperti itu, bisa jadi itu nanti memang bisa membantu kehidupan masyarakat. Misalnya kan masyarakat kan di sini kan, mohon maaf ya, pemulung gitu, banyak pemulung, dan itu bisa membantu ekonomi masyarakat gitu. Kalau misalnya ada teknologi itu yang mau dikembangkan sama pemerintah. Oke, jadi menurut Gandhi ya, sebenarnya dari segi kepakaran kita tidak kekurangan pakar, tetapi teknologi yang dikembangkan, nggak tahu ya, masih ada missing link-nya ya. Jadi ada hubungan yang putus entah di bagian mana. Bahkan ini ya, di tengah-tengah diskusi ya, beberapa hari terakhir ini terkait dengan wacana penghapusan Ristek Dikti ya, dan akan dimasukkan dalam Kemendikbud. Salah satu yang diangkat adalah bahwa ada banyak riset universitas itu tidak pernah masuk industri ya. Jadi tidak pernah semacam pilot project-nya atau prototipenya itu kemudian dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi temuan-temuan baru ya dalam dunia teknologi yang terkait dengan kebutuhan kita sehari-hari ya. Jadi antara dunia industri yang memang memproduksi itu dengan dunia universitas yang melakukan riset kelihatannya juga belum nyambung ya. Dan terima kasih Gandhi ya. Dan ini teman-teman menghantar pada yang ada di layar sebagai hubungan yang kompleks ya, hubungan yang tidak sederhana antara mereka yang melibatkan diri dalam dunia sains dan teknologi dengan persoalan lingkungan. Nah, secara garis besar ya, bahwa teknologi itu menciptakan persoalan lingkungan, tapi pada saat bersamaan dia juga menciptakan solusi. Nah, nanti tentu negara-negara yang kita sebut ya hari ini Israel, dia semakin meminimalkan ya teknologi yang merusak lingkungan dan semakin memaksimalkan teknologi yang bisa menjadi solusi ya untuk persoalan-persoalan yang masih ada di sana. Nah, buat kalian yang mungkin pengen ke Israel cuman belum ya, mari kita lihat sebentar.
yang kalau kita lihat itu tidak ada sisi dari Israel yang tidak tersentuh oleh sains dan teknologi. Dari jalan, dari lautnya, dari pertaniannya, kesehatannya. You can hear the humming wind. We planned our greatest escape. Fleeing through the leaves, the redwood giants. Fleeing through the leaves, the redwood giants. Dan Israel adalah contoh teknologi itu berjalan sangat progresif ya dalam hubungan dengan lingkungan. It's me at downtown back, right along with the golden bird. Dear home is where your heart is bound. Dear home is where your heart is bound. Road goes by, the trains go by. Life goes by, but time is still. Dear home is where your heart is bound. Dear home is where your heart is bound. She'd say you were meant to come, we were meant to meet. Didn't want to leave, but it was so meant to be. You were meant to come, we were meant to meet. Didn't want to leave, but it was so meant to be. Oke, pertanyaan umum yang saya ajukan kepada kalian adalah bagaimana isu lingkungan dibicarakan dalam mata kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi. Saya beberapa kali bertanya kepada kalian karena Sanata Dharma sampai sekarang memang belum memiliki ya fakultas entah itu teknologi pertanian atau juga teknologi lingkungan ya, yang sekarang ini menjadi salah dua ya dari disiplin ilmu yang banyak menarik minat, sementara mungkin kita masih memiliki prodi-prodi yang lumayan klasik ya, informatika, mesin dan juga elektro ya. Nah, saya tadi sudah mengatakan bahwa Israel adalah salah satu contoh progresif ya, teknologi itu semakin mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan dan juga persoalan-persoalan ekologi ya. Kalau kalian ingat sampai beberapa dekade lalu, kalau kita bicara tentang Israel, gitu yang biasanya kita bicarakan adalah mereka memiliki intelijen yang salah satu yang terbaik di dunia ya, dengan Mossad. Nah, dalam beberapa dekade ya ada beberapa simbol baru ya untuk Israel. Salah satunya adalah dunia pertanian sangat maju, dan tadi kita sudah lihat
Lalu yang terakhir ini, terutama di tengah pandemi ya, Israel adalah salah satu penghasil ya vaksin untuk menangani virus COVID-19. Tentu kita tidak boleh meremehkan juga negara kita ya, bahwa kita juga punya vaksin yang dicoba untuk diproduksi di negara kita ya. Nah, hubungan antara sains dan teknologi dengan lingkungan itu sekurang-kurangnya bisa kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama tadi sudah kita coba bahas, yaitu progresif. Yang kedua minimalis ya, biasanya hanya mengikuti yang hukum itu berikan kepada kita ya kita penuhi, tetapi tidak lebih dari itu ya. Itu biasanya minimalis. Subminimal atau subminimalis ya, itu berarti di bawah minimal. Bahkan kalau hukumnya Anda ada, asal tidak ketahuan, kadang-kadang kita lalu mengabaikan isu lingkungan ya. Nah, misalnya ketika kemarin ya di daerah Semarang dan sekitarnya itu ada banjir besar ya. Di daerah Pekalongan itu lalu airnya tidak berwarna air banjir ya, tetapi air berwarna bertinta ya. Merah pink ya. Dan itu ternyata dari pabrik-pabrik yang terkait dengan kain ya. Dan ternyata mereka membuang limbah mereka ke sungai-sungai ya, dan ketika banjir lalu baru ketahuan ya. Nah, maka ya, coba saya Yusef Arga Bagas, silahkan di unmute. Kalau ada kamera silahkan dinyalakan. Yusef Arga. Ya, Romo. Oke. Tadi saya sudah omong tentang hubungan antara ini ya, sains dan teknologi dengan isu lingkungan ya. Dan ada 3 sikap yang progresif ya, kita sebut aja Israel ya. Karena banyak hal tentang lingkungan itu sudah mereka usahakan dengan teknologi ya. Tetapi ada 2 kategori yang mungkin banyak dari kita masih ada di situ ya. Yaitu cara teknologi itu memandang isu ekologi atau isu lingkungan itu seringkali masih sangat minimalis ya, atau bahkan subminimalis ya. Jadi dasar aja belum ya. Jadi misalnya nanti pengembangan teknologi yang abai terhadap isu lingkungan itu berarti masih subminimalis ya. Atau pengembangan teknologi yang kalau bisa sih tidak merusak alam, tapi kalau merusak alam ya kalau bisa minimalis ya. Nah, itu minimalis ya. Nah, Yusef Arga, kamu bisa memberi contoh nggak pengembangan teknologi yang merusak lingkungan? Atau sekurang-kurangnya tidak ramah lingkungan ya. Kan kalau kita sekarang melihat produk lingkungan, produk-produk sains itu kan selalu sekarang ini sekurang-kurangnya lampu lah ya. Paling simpel ya, selalu ada labelnya eco-friendly ya. Nah, menurut kamu, Yusef Arga, pengembangan teknologi apa yang belum eco-friendly? Mungkin kalau menurut saya itu kayak smartphone gitu loh. Oke, gimana? Mengapa kan smartphone kamu andang belum eco-friendly? Belum kalau untuk mungkin yang untuk keluaran lama gitu kan mungkin masih belum ya Romo. Nah itu mungkin karena sekarang banyak keluaran baru, jadi kan mungkin orang beralih untuk yang membeli yang baru lagi. Nah jadi mungkin yang lama-lama itu kan menumpuk gitu, nah itu mungkin nggak baik buat lingkungan kalau menurut saya gitu. Oke, jadi akhirnya mereka jadi sampah ya? Ya. Maksudnya orang buang, orang pakai aja nggak mau, di Lego juga nggak ada harganya lagi ya. Kita sampai malu untuk untuk jualnya karena nilainya rendah sekali. Nah, itu salah satu ya. Kamu sendiri punya usulan apa, Yusef? Karena kan sampah elektronik akan menjadi salah satu persoalan ya, terutama di negara kita yang kayaknya bahkan ya orang Indonesia itu kayaknya punya kebiasaan ya, punya HP 1 tuh kayaknya nggak cukup ya. Karena mungkin kemudahan untuk bisa beli nomornya dan seterusnya ya.
Sementara mungkin di tempat-tempat lain justru orang ya punya satu aja udah cukup, karena seringkali memang dibatasi dari segi kepemilikan angka ya. Di Amerika itu nggak boleh punya banyak-banyak nomor ya, karena nomor itu nanti terkait dengan SIM kita, terkait dengan rekening kita ya. Sementara di tempat kita kan belum terintegrasi ya. Kamu sendiri apa proposalnya, Yusef, agar sampah elektronik itu tidak menjadi, tadi kan plastik sudah ya, saya kira saya senang ya kamu mengangkat isu sampah elektronik ya. Mungkin untuk korporasi yang misalnya membuat itu smartphone itu bisa kayak istilahnya kayak mendaur ulang produk-produk mereka yang lama itu, Romo. Yang kita tinggalkan itu mungkin bisa mereka kayak kumpulkan lagi, terus nanti bisa digunakan untuk membuat device yang baru gitu. Oke. Karena saya cukup awam ya terhadap dunia sains dan teknologi, apalagi soal cellphone ya, smartphone. Tapi saya seringkali melihat ini ya, harga ya ada beberapa provider ya, bukan provider ya sebenarnya, seller lah ya. Mereka seringkali kalau ada produk baru ya, kita boleh bawa produk yang lebih lama di situ lalu dibeli situ. Saya tidak tahu produk-produk lama itu sebenarnya nanti akan berakhir di mana sih harga? Apakah di tadi akan didaur ulang atau apa? Kan kadang-kadang misalnya saya boleh bawa Xiaomi saya mungkin akan dihargai 500.000 atau berapa gitu ya. Tapi saya nggak tahu yang 500.000 itu nanti akan dikemanain. Sejauh kamu yang di dunia sains dan teknologi mungkin lebih tahu dunia itu ya. Produk-produk yang ditukar tambah itu akan dikemanakan sih sebenarnya? Kalau setahu saya tuh mungkin ya cuma berakhir di loakan gitu, Romo. Jadi ya dibeli dijual lagi gitu. Oh, masih gitu ya. Belum kayak gitu yang tadi saya omongin gitu. Ya, jadi itu sebenarnya masih berputar lagi ya. Iya. Hanya pengen yang saya tahu bahwa banyak produk ketika mereka mengeluarkan edisi terbaru biasanya mau membuka pasar ya. Salah satunya adalah menurunkan harga produk yang edisi sebelumnya ya, atau tadi itu ya menarik ya dengan mengiming-imingi dijual lagi, lalu mereka cenderung untuk membeli produk yang baru ya. Kalau di Amerika ya, ini yang pernah saya alami ketika saya studi di sana, itu elektronik itu ada pajaknya. Jadi kalau kamu membeli misalnya cellphone ya, iPhone atau apa, kamu tidak hanya menghitung harga yang ada di tag price-nya ya, tetapi kamu harus menghitung juga harus ditambah 7% sampai 10%. Jadi kalau kamu bawa uang mepet pas gitu pasti kurang ya. Karena akan langsung ya ketika kamu di kasir langsung ini ada pajak elektronik, pajak untuk sampah elektronik sebenarnya. Jadi ketika nanti gadget kamu ini kamu buang atau kamu nggak pakai lagi ya, itu sudah ada dana untuk recycling atau apa gitu ya. Saya tidak tahu di Indonesia apakah sudah seketat itu ya. Tetapi waktu itu saya sebagai orang Indonesia kaget ya, kok beli elektronik jadi mahal banget ya di sana ya. Karena kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga membeli sampahnya ya. Padahal barangnya masih baru ya. Nah, itu buat saya menarik ya. Oke, terima kasih Bagas ya. Sama-sama, Romo. Ya. Oke, teman-teman, salah satu yang saya kira bisa menginspirasi kita adalah grup Navicula ya, sebuah grup dari Bali yang peduli juga terhadap isu lingkungan, dan cara mereka menyadarkan kita adalah bahwa alam, hewan, tumbuhan, dan ciptaan-ciptaan yang non manusia itu tidak sekedar sesuatu yang tidak bernyawa ya, yang seringkali lalu kita memperlakukan mereka secara sewenang-wenang. Nah, Navicula dan ini juga nanti ada di filmnya ini ya, Pulau Sampah sebagai salah satu saya kira soundtrack-nya ya, mengundang kita ya untuk memandang hal-hal yang selama ini kita tempatkan sebagai lingkungan, sebagai yang terpisah dari hidup kita, sebagai yang bertaut ya, menaut dengan hidup kita.
Maka dia mengimajinasikan lagi, mengajak kita untuk mengimajinasikan bahwa alam itu adalah ibu kita. Maafkan aku yang telah menghisap habis darahmu. Oh ibu, maafkan aku yang telah mencukur habis rambutmu. Oh ibu, maafkan aku seramai yang telah merebut dosamu. Yeah, ini yang ku bergerak, bukan selalu menjagamu. Ku basuh kakimu karena ku tahu di sana ada surga. Ibu bumi kedua, bila ibu bumi telah tiada, ku jaga dia, ku jaga selamanya, dan aku tahu dia pun jaga kita. Ibu, maafkan aku, suntik racun di batang nadimu. Ibu, maafkan aku yang telah merokok isi rahimmu. Oh ibu, maafkan aku beramai-ramai kami memerah keringatmu. Yeah, ini yang ku berjuang, bukan selalu menjagamu. Ku basuh kakimu karena ku tahu di sana ada surga. Ibu bumi kedua, bila ibu bumi telah tiada, ku jaga dia, ku jaga selamanya, dan aku tahu dia pun jaga kita. Ibu bumi kedua, bila ibu bumi telah tiada, ku jaga dia, ku jaga selamanya, dan aku tahu dia pun jaga kita. Ibu, 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 oh ibu. Oke, rekan-rekan, karena itu ya, seringkali istilah etika lingkungan masih jauh dari mencukupi ya, dan kemudian yang lebih dipromosikan adalah etika ekologis. Ketika kita menempatkan bahwa manusia itu hidup dalam kebersamaan dengan yang lain ya, tidak manusia itu menempatkan diri hidup terpisah dari ciptaan-ciptaan lain. Dan terutama untuk kalian yang ada di dunia sains dan teknologi ya,
maka ada kewajiban profesional ya, ada kewajiban profesi terutama terhadap ekologi yang ada di sekitar kita. Dan sebagaimana saya sampaikan pada awal, keterlibatan kalian dalam penyelamatan ekologi tidak sekedar ya memenuhi standar minimalis, apalagi standar subminimalis, melainkan perlu standar yang progresif ya. Dan ini menjadi akhir dari pertemuan kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk presensi dan terima kasih atas perhatian kalian dari awal sampai akhir. Sampai ketemu minggu depan, kita akan belajar kasus lagi ya minggu depan. Nanti saya akan mengupdate kalian materi untuk minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Yuk.